Di video kali ini berisi tentang operasi pada bilangan kompleks. Sama seperti operasi pada bilangan real, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Begitu pula dengan operasi pada bilangan kompleks. Oke, langsung aja, nggak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Misalkan, Z1 sama dengan X1 plus Y1I. Kemudian Z2-nya sama dengan X2 ditambah Y2I. Gitu ya. Maka, untuk penjumlahan berarti Z1 ditambah Z2 sama dengan, kita masukin aja nilai yang tadi kita misalin itu. Z1-nya berarti X1 ditambah Y1I ditambah sama si nilai Z2-nya yaitu X2 ditambah Y2I. Nah, kalian pasti udah hatam banget dong mengerjakan yang namanya penjumlahan pada suku aljabar. Penjumlahan pada bentuk aljabar sama. Di sini juga sama pada bilangan kompleks, jadi yang sukunya sama kita kumpulkan. Gitu. Berarti yang sukunya sama siapa? X1 sama X2, ya kan? Kita tambah yang mengandung imajiner, yang mengandung I. Berarti Y1I ditambah Y2I, gitu kan? Oke, ada lagi nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada. Kalau X1 sama X2-nya enggak. Nanti ini punya I, sama-sama punya I. Berarti bisa kita faktorkan I yang keluar. Sisa Y1 ditambah Y2. Oke, jadi untuk penjumlahan bilangan kompleks itu dengan cara menjumlahkan nilai realnya dan menjumlahkan bagian daripada nilai imajinernya. Kita dapat, dan ternyata kalau kalian perhatikan ketika dua buah bilangan ketika dua buah bilangan kompleks dijumlahkan maka tetap akan menghasilkan bilangan kompleks juga, ya kan ya? Ini real ditambah imajiner. Nah, gimana kalau misalnya yang pengurangan? Sama aja ya. Berarti Z1 dikurang sama Z2. Kita masukin permisalannya X1 ditambah Y1I dikurang sama yang Z2-nya itu X2 ditambah Y2I. Oke, jangan lupa ketika kalian mengerjakan ada negatif di tengah, kita kalikan ke dalam. Ya kan? Maka bentuknya jadi terlepas nih. X1 Y1I dikurang X2, karena kali ke dalam jadi dikurang Y2I. Konsepnya masih sama, yang satu suku kita kumpulin X1 sama X2. X2 kan negatif ya. Kemudian yang Y1I sama yang Y2I. Oke. Masih ada loh yang harus kita jabarkan. Nah, ini sama-sama punya I, artinya kita faktorkan I Y1 min Y2. Ini dia kalau misalnya operasinya pengurangan. Lagi dan lagi, ternyata ketika dua buah bilangan kompleks dikurang, maka hasilnya akan tetap menjadi bilangan kompleks. Ini merupakan bagian daripada bilangan real. Ini merupakan bagian daripada bilangan imajiner. Gitu. Oke, bagaimana kalau misalnya operasi yang selanjutnya yaitu perkalian? Berarti Z1 kali Z2. Berarti X1 ditambah Y1I dikali dengan X2 ditambah Y2I. Gimana kalian kalau misalnya mengerjakan perkalian seperti ini? Ya, tinggal kali pelangi kan ya? Ini kali ke situ, kali ke sana, ini kali ke situ, kali ke sana, gitu kan? Berarti hasilnya apa? X1 X2, ya nggak? Plus X1 Y2I plus X2 Y1I plus, nah ini ada I kuadratnya nih, I kuadrat Y1 Y2. Oke, sekarang kita harus hati-hati. X1 X2 ini sama-sama mengandung I, bisa kita faktorin ya. Jadi
I X1Y2 ditambah X2Y1. Ingat, ini adalah I kuadrat. Artinya dia bernilai negatif 1. Berarti jadinya min Y1, Y2. Ada lagi nggak yang bisa kita kumpulin? Ada. Ini sama ini kan sama ya, sesuku dia. Sama-sama tidak memiliki I. Berarti bisa kita kumpulkan X1, X2 min Y1, Y2 plus I X1, Y2 plus X2, Y1. Ternyata ketika perkalian dua buah bilangan kompleks pun masih menghasilkan bilangan kompleks juga, dimana ini adalah bagian daripada bilangan real, ini adalah bagian daripada bilangan imajiner. Seperti itu. Nah, sekarang operasi yang pembagian. Z1 kita bagi Z2. Tadi Z1 apa? X1 tambah Y1I. Yang Z2, X2 tambah Y2I. Oke. Kalau misalnya seperti ini, bawahnya masih mengandung unsur I. Kalian ingat waktu zaman kelas 9 ya, kalau ngerjain bentuk yang di bawahnya masih akar, misalnya di bawahnya tuh 2 min akar 3. Cara menyelesaikannya adalah kita kalikan dengan akar sekawannya. Lawannya berarti 2 ditambah akar 3 sama per 2 ditambah akar 3. Seperti itu kan ya. Sama, begitu juga dengan bilangan kompleks. Ini juga sama nih teman-teman. Ini kita kalikan dengan lawannya daripada ini. Ya, X2 min Y2I per X2 min Y2I. Nah, di mana bentuk lawan ini merupakan konjugat. Jadi kalau misalnya ini adalah Z, ini kan Z ya, maka konjugat itu adalah Z yang dikasih tanda bar di atasnya. Gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di materi yang selanjutnya. Yang sekarang kita fokus ke operasinya terlebih dahulu. Oke, gimana selanjutnya? Ya udah kita kalikan seperti biasa saja ya. Yang atas kita kali atas, yang bawah kita kali bawah. Berarti yang atas langsung dihasilin aja. Kali pelangi X1, X2. Lalu diulang. X1, X2. Kemudian min X1, Y2I plus X2, Y1I min Y1, Y2I kuadrat. Nah kalau yang bawah ini kan sama ya, sama-sama 2. Jadi kita pakai sifat ya, pakai yang bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi langsung aja X2 nya kita kali X2, jadi X2 kuadrat. Y2I kita langsung kali Y2I, berarti Y2 kuadrat, I nya juga kuadrat. Ingat kalau I kuadrat itu nih min 1. Nah hasil ini kan juga min, berarti nanti berubah jadi plus karena ketemu min. Plus Y2 kuadrat. Ngerti kan ya? Ngerti lah ya, gak usah dibahas lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita kumpulin yang kira-kiranya bisa dikumpulin gitu. Kayak misalnya ini, I kuadrat. Ingat, I kuadrat min 1, ya kan? Kalau min 1, di depannya min, maka nanti berubah, dia jadi plus, ini hilang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bentuk ini tuh yang bisa disamain satu suku, maksudnya X1, X2 sama yang Y1, Y2. Ini tengah-tengahnya sama-sama punya I, berarti kita bisa keluarin I-nya. Berarti ini dulu ya, biar positif. Berarti X2, Y1 kemudian dikurang sama yang sebelah sini. X1, Y2. Oke, per gimana? Oke lah ya, gak mesti gampang. Oke, next adalah inverse. Nah, kalian pasti udah belajar nih inverse di fungsi komposisi bab fungsi dan komposisi. Jadi misalnya gini, Z itu kan X ditambah YI ya. Nah, kalau Z inverse itu bentuknya jadi apa?
kalau Z itu X tambah YI, Z inverse itu apa bentuknya gitu ya. Inverse sendiri artinya adalah kebalikan. Kebalikan, berarti gimana ya cara nyari Z inverse? Oke. Kalau Z-nya adalah X plus YI, berarti Z inverse adalah 1 per Z-nya. 1 per X plus YI-nya. Kemudian tadi kita udah tahu bahwa kalau di bawah masih mengandung I, kita kali lagi sama sekawannya. Tahu conjugate-nya. X min YI per X min YI. Lakukanlah perkalian yang sama. Ini aku cepetin ya. Atau bentuknya bisa kita pecah jadi yang X per X kuadrat plus Y kuadrat. Yang satunya lagi YI-nya per X kuadrat plus Y kuadrat. Bisa sampai sini, bisa sampai sini, sama aja. Ini adalah bentuk inverse-nya. Gitu. Oke, dari semua ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga inverse, udah kita bahas rumus-rumusnya. Sekarang kita mulai masuk ke contohnya aja nih, biar nggak jadi bingung. Oke, ini dia contohnya. Ada nilai Z1 di sana, Z2, kemudian kita disuruh menentukan yang A, yang B, yang C, yang D, yang E gitu ya. Dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga inverse-nya. Udah kayak nge-rap. Oke, kita mulai kerjakan bersama-sama. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Ini aku kecilin. Oke. Untuk yang A terlebih dahulu, Z1 ditambah Z2. Kita tulis ya. Nilai Z1-nya. Kemudian tadi gimana? Menyelesaikannya, kumpulkan suku yang sama. Berarti yang nggak punya I sama yang nggak punya I. Yang punya I sama yang punya I. Kemudian kita hitung min 2 min 8 min 10. Min 4 plus 6 min 2I. Atau bisa ditulis min 10 min 2I. Selesai. Gampang banget kan ya? Jago pasti. Oke, sekarang yang B. Yang B, Z1 dikurang Z2. Kita tulis juga soalnya. Oke, jangan lupa kita kali ke dalam. Jadi bentuknya berubah. Min 2 min 4I plus 8 min 6I. Kemudian kita kelompokkan. Yang gak punya I dengan yang gak punya I, yang punya I dengan yang punya I. Oke, aku cepetin aja. Nah, ini dia hasilnya 6 min 10I. Kemudian yang C adalah perkalian. Z1 dikali Z2. Kita tulis juga soalnya. Nah, berarti ini kita kalikan seperti pelangi ya. Min 2 kali min 8, 16. Min 2 kali plus 6I berarti min 12I plus 32I min 24I kuadrat. Oke, jangan lupa yang namanya I kuadrat min 1 depannya min nanti jadi plus 24. Ada I-nya, berarti ini bisa kita hitung min 12 plus 32. Berarti dia plus 10 I. Bisa kita hitung 16 sama 24 nya jadi 40 plus 10 I. Ini dia hasilnya. Gampang banget kan ya? Oke, yang D, Z1 per Z2 sama dengan min 2 min 4I per min 8 plus 6I. Nah, berarti ini kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu berarti min 8 min 6I. Sekawannya atau conjugate itu yang belakangnya aja yang berubah ya, depannya tidak. Oke, per min 8 min 6I. Oke, lakukan juga hal yang seperti biasanya. Kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Yang atasnya kita kaliin dengan pelangi. Ini aku cepetin juga ya. Nah, yang bawahnya itu kita kuadratin aja depan sama belakangnya. Berarti 64 karena ada I kuadrat nanti jadi plus 36. Ini juga sama nih, ada I kuadrat berarti negatif karena di depannya plus jadi negatif. Berarti 16
tambah 44I min 24 per 100. 16 kurang 24 sama dengan min 8 per 100 ditambah 44I per 100. Kita sederhanain, sama-sama kita bagi 4, min 2 per 25 plus 11 per 25I. Ini dia jawabannya. Oke, kemudian yang E-nya aku di sini aja karena biar berdampingan dengan huruf yang A. Kenapa? Karena dia mintanya nilai Z1 ditambah Z2 yang diinverskan. Oke, Z1 plus Z2 itu kita udah punya ini ya. Kita tulis ulang. Min 10 min 2I. Oke, kita cari rumusnya dulu ya. Oke, ini dia rumusnya. Berarti ini adalah X-nya, ini adalah nilai Y-nya. Sesuaikan, berarti X min 10, wait. Min 10 per X kuadrat 100, Y kuadrat 4. Berarti 104 min Y-nya min 2 ya. Dan berarti nanti jadi plus 2I per 104. Ini bisa kita sederhanain sama-sama bagi 2 ya. Min 5 per 52 plus 1 per 52I. Seperti itu jawabannya teman-teman. Oke, segini aja di video yang berisikan tentang operasi bilangan kompleks dari mulai pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan juga inverse. Thank you guys for watching and see you on my next video.